banyaknya pun masalahnya, betapa banyaknya pun kesalahannya, misalnya buruknya, dia tetap manusia, pasti ada baiknya. Pasti ada baiknya. Sama kayak kita. Kita mungkin nggak ngerasa aja, Bu, karena kan katanya pepatah gimana? Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau jangan marah, apa Siapa itu yang ngomong? Bukan Umi Riris ya, bukan Umi Riris. Iya, makanya Allah ingetin maksudnya Allah, makanya biar nauin namanya pasangan itu sama-sama manusia. Dia punya salah, kita pun pasti ada salahnya. Ya Bu, kita merasa kita banyak baiknya kelebihannya. Suami kita pun sama. Ya, maka oleh Rasulullah disebutin apa, jangan sampai jadi istri yang kufur sama suami. Ya benar, kita punya suami. Iya, jangan sampai kufur nikmat, artinya suami juga nikmatnya punya suami. Tanya sama ibu yang pengen nikah lagi tuh, saking tahu nikmatnya punya suami, makanya mau nikah lagi Bu. Kita doakan insya Allah ya, dapat pasangan ya nanti sampai surga. Amin. Amin, amin, amin. Ya Bu, jadi jangan sampai kufur sama suami. Itu sudah Rasulullah ingatkan. Masih ingat gak? Kayaknya kemarin saya sampaikan itu. Apa indikatornya kufur sama suami kata Rasulullah yang menyebabkan perempuan banyak masuk neraka? Apa Bu kata Rasulullah? Ingat gak? Tidak menurut apa kata suami. Beneran lupa ya emang ya, mama ya. Iya. Indikatornya mah itu semua, tapi kalimat dari Rasulullah apa katanya? Perempuan itu kalau melihat satu kesalahan di suaminya, maka seolah-olah dia tidak pernah mendapatkan satu kebaikan dari suaminya seumur hidupnya. Gitu nggak kita Bu? Enggak, insya Allah ya. Jangan ya Bu ya. Tapi banyak perempuan yang kayak gitu. Ya, nggak tahan dengan kesalahan suami dan segala macamnya, semuanya diungkit-ungkit, di kata-kata, seolah-olah suaminya nggak pernah ada benernya. Banyak yang kayak gitu kan? Nah, itu yang bikin kemudian perempuan masuk. Dia lupa seburuk-buruknya suami, mau segunung salahnya, mau selautan kekurangannya. Dia suami pasti ada baiknya, pasti ada kebaikannya, pasti ada apa Bu positifnya, karena dia manusia sama kayak kita, bukan iblis, bukan setan, apalagi dajjal tadi ya, gitu ya. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tujuannya apa? Biar kita siap menerima pasangan dan segala macamnya. Tadi ya, dua hal tadi, litaskunu ilaiha, biar kita sama-sama bisa saling merasa tentram, ya, sakinah bareng-bareng. Kalau saya sama suami itu udah punya prinsip, bisa nggak kita nggak usah mempermasalahkan hal-hal yang memang bisa kok nggak dimasalahin, karena ternyata hal kecil kalau kita mau bikin masalah itu jadi masalah Bu. Bener nggak? Rumah tangga kayak gitu kan. Contoh misalnya, urusan apa nih yang sering bikin gesrek sama suami istri Bu? Bikin konflik. Hah? Kayak mau apa? Aku mah burung. Gak bisa berkicau, apa sih Bu ngurusin? Ngurusin dulu. Ibu punya berapa? Suaminya punya berapa? Banyaknya berapa? Ya Allah, itu mah beda tipis sama suami saya, ada kan 15 kali suami saya. Ada Bu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh Bu, yang demen mancing lah bisa. Yang mainannya HP mudah, atau
betul. Tapi saya sampai pada titik paham kayak gini. Emang Bu, Allah tuh kan kayak kita nggak terima. Yang istri ini sebenarnya siapa sih? Si burung itu apa kira nih? Gitu ya. Perasaan kalau sama burung ya, perhatiannya, makanan nggak boleh telat dikit. Belum habis, udah dikit, udah bingung. Cariin, habis stoknya beli. Duit kata kita minta satu kagak ada buat makan burung, ada. Karena kamu saya curhat Bu, nah, saya nggak begitu. Tadi kata mau curhat di sana Triana. Begitu dia tapi rata-rata gitu. Ya kan terus habis itu open banget, bersih kandang burung. Nah rumah berantakan, ngeliat kita sibuk dari pagi sampai malam sendiri aja nggak ada tuh pergerakan dikit mau bantu tuh nggak ada. Begitu kandang burung Bu, gercep pisan tuh. Tiap pagi nggak boleh telat. Udah malah dimandiin lah tuh burung, ya nggak? Bingung kita. Burung basah dia sendiri yang bikin basah kan dimandiin, abis itu dijemurin. Ngapain tadi dimandiin tuh? Kalau emang mau dikeringin lagi kan gitu kita. Banyakin kerjaan aja ya. Nah lain-lainnya, entah yang mungkin tadi hobinya pegang HP aja atau apa gitu ya. Tapi saya memahami itu waktu itu bukan soal burung awalnya. Saya lihat suami itu demen banget Bu pegang HP, baca apa aja dibaca Bu. Sekolah baca, main game enggak, baca berita itu Bu. Terus kalau sekarang tuh ngeliat model TikTok apa aja Bu dilihat. Terus sampai pada titik saya waktu itu bilang, sampai akhirnya saya paham. Kenapa sih ngomongnya baik-baik, dibalut lah. Saya nanya, kenapa sih kok HP-an aja gitu, ngobrol apa atau apa gitu. Maunya kita gitu ya Bu, karena kita kayak memposisikan dia itu sama kayak kita. Kita kan perempuan, demennya kan begini ya Bu, ngomong gitu kan. Jadi dia senang didengerin. Harapan kita sih tuh ngomong juga dong. Kalau itu gantian nih, dia mau ngomel gitu kan, pengennya gitu. Tapi kan laki-laki memang beda, nggak kayak kita. Dia lebih diem. Kalau ada masalah nggak kepengen di-share, mungkin karena sifat laki nih, biar aku aja nih, kalaupun ada masalah, ada benar, biar aku aja, kamu istri deh, tenang aja, nggak usah tahu, kadang gitu Bu. Ya saya tanya tuh, kenapa kok ini HP, misalnya ngobrol kayak apa segala macam, sampai suami saya pada detik bilang, ternyata itu kayak me time-nya beliau aja, kayak capek dengan kerjaan ya, pusing dengan beban, ada banyak masalah apa, sekedar kepengen ngerilis semua itu. Caranya beliau tadi ternyata padahal juga nggak ada yang masuk memang, tapi kayak sejenak udah baca-baca aja, lihat-lihat aja kayak gitu. Jadi kayak me time-nya gitu. Nah akhirnya di situ tuh saya paham, oh iya, berarti emang suami itu ya memang sama kayak kita juga. Cuma beda aja me time-nya. Mungkin kalau kita me time nih, ngumpul ngaji me time gitu kan, ngumpul makan bareng di mana itu kita me time. Nah beliau pilihannya itu sama juga tuh guru tuh kata saya, apa sih beli lagi, perasaan sampai kadang titipan teman, padahal dia punya sendiri gitu ya. Kenapa? Ternyata dibilangnya biar ada hiburan katanya. Bukan dikata kita nggak jago menghibur.